Begini kondisi masjid yang luasnya hampir 2 hektar dan terletak di perut bumi. Rengka, ya datang ke sini mampir, mau sembahyang duhur, terus ya kan unik juga ini masjidnya berada di dalam perut bumi. Iya, betul, Oke. betul. Sama Pak Ustadz siapa Pak namanya? Ustadz Joko. Masjid Asbabul Kahfi yang terletak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menjadi destinasi unik karena posisinya yang berada di dalam perut bumi. Dalam kunjungan yang dipandu oleh Kang Hakim dari channel YouTube Rizkuna, penonton diajak menelusuri keunikan arsitektur dan nuansa spiritual masjid tersebut. Masjid ini memiliki lorong masuk berbentuk gua dengan dinding penuh ukiran berwarna emas, meski sebenarnya hanya cat. Suasana mistis langsung terasa sejak awal memasuki area masjid. Tempat wudhu pria dan wanita dibedakan, mengikuti kontur gua alami yang tidak diubah banyak. Masjid ini dulunya merupakan tempat pertapaan para wali. Namun, karena kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar, gua ini sempat berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Al-Maghfurlah, seorang ulama yang mendapat petunjuk untuk membangun pondok pesantren, akhirnya menemukan tempat ini pada tahun 2002. Dibantu para santrinya, beliau membersihkan gua selama 18 bulan, termasuk mengevakuasi ular-ular yang ditemukan dalam jumlah besar. Pembangunan masjid ini dilakukan dengan tetap mempertahankan unsur alami gua, dan kini berdiri megah di atas lahan hampir 2 hektar. Kang Hakim kemudian berbincang dengan Ustadz Joko selaku DKM sekaligus pengelola masjid. Ia menjelaskan bahwa ornamen-ornamen seperti tiang-tiang penyangga dan hiasan dinding adalah tambahan dari Al-Maghfurlah. Ruang utama masjid digunakan sebagai tempat bertawasul, sementara area salat jemaah disediakan terpisah. Karena masjid ini sering dikunjungi peziarah, salat Jumat dilaksanakan di masjid bagian atas agar tidak mengganggu aktivitas para pengunjung. Salah satu bagian menarik adalah adanya miniatur Ka'bah yang dibuat sebagai arah kiblat. Karena lokasi masjid yang berada di dalam gua menyulitkan penentuan arah, beberapa tokoh ulama seperti Gus Dur, Mbah Maimun Zubair, dan Romo Kiai Fakih Langitan diundang untuk menentukan kiblat. Dari situlah diketahui bahwa lokasi tersebut dulunya merupakan tempat musyawarah para wali, sehingga keberadaannya dianggap sangat sakral. Area ini tidak sembarangan boleh dimasuki, karena diyakini memiliki dimensi spiritual yang dalam. Para jemaah yang datang ke Masjid Asbabul Kahfi bukan hanya dari wilayah Indonesia, tetapi juga dari negara lain seperti Malaysia, Singapura, bahkan hingga mu'alaf dari Inggris. Banyak di antara mereka datang untuk berziarah, bertawasul, maupun melaksanakan istighasah. Suasana religius sangat terasa, apalagi saat malam hari ketika lampu dimatikan selama pengajian istighasah agar suasana menjadi lebih khusyuk. Di dalam kompleks masjid juga terdapat beberapa ruangan privat, termasuk ruang tempat tinggal Al-Maghfurlah semasa hidupnya dan ruangan khusus yang dulunya menjadi tempat tinggal Syekh Maulana Maghribi. Ruangan-ruangan tersebut digunakan untuk zikir, iktikaf, dan kegiatan spiritual lainnya. Salah satu bagian dari ruangan tersebut bahkan dipercaya sebagai lokasi musyawarah para wali dalam menyebarkan ajaran agama. Selain rombongan keluarga dari Surabaya, ada pula rombongan jemaah perempuan dari latar santri yang datang khusus untuk ziarah wali. Mereka mengenakan seragam warna merah dan hendak melaksanakan istighosah bersama. Setiap sudut masjid ini tampaknya menyimpan kisah dan nilai spiritual yang mendalam. Tak heran jika kunjungan ke tempat ini tak hanya menjadi pengalaman visual, tetapi juga emosional. Semua keindahan dan kekhusyukan yang dihadirkan oleh Masjid Asbabul Kahfi memberi kesan bahwa tempat ini memang bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga ruang pertemuan spiritual dan sejarah yang menyentuh hati banyak orang.